Ya, dan saudara, mulai hari ini tim Liputan akan menyampaikan informasi seputar arus mudik dari berbagai titik rawan kemacetan lalu lintas di berbagai jalur mudik. Pagi ini sudah ada rekan kami Yuliana Fonataba di Cikampek, kemudian ada Rivi Satyanegara di Palimanan dan juga Freddy Cahya di Cilenyi. Kita ke Yuli terlebih dahulu. Yuli, bagaimana situasi di sana? Selamat pagi, Dazen dan juga saudara. Hingga pagi hari ini di Tol Cikampek Utama 1 memang masih terlihat landai. Di belakang saya ini lalu lintas masih lancar, belum ada penambahan jumlah kendaraan yang berarti. Karena memang ini dari tadi malam hingga pagi hari ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan seperti bus dan juga truk dari arah Jawa ke Jakarta maupun sebaliknya. Karena ini memang diperkirakan puncak arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 28, 29 dan juga 30 April 2022 nanti. Meski begitu, Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Perhubungan sudah mengimbau kepada masyarakat agar mudik lebih awal, diperkirakan pada tanggal 23 sampai 25 April agar menghindari kemacetan. Hal ini tentunya sejalan dengan diprediksinya akan ada 85 juta pemudik yang akan mudik dan 40 juta akan menggunakan transportasi darat. Itu artinya lonjakan 40% pemudik ini akan terjadi dibandingkan dengan sebelum pandemi, yaitu di tahun 2019 lalu. Nah, Dazen dan juga saudara, kalau kita berbicara mengenai kesiapan Jasa Marga di Tol Cikampek, mengenai kesiapan Jasa Marga sendiri, ini di mudik kali ini dari pengalaman kami bersama tim Liputan 6 yang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Cikampek pada kemarin, ini memang sepanjang jalan Tol Cikampek tidak ada kerusakan yang berarti. Itu artinya Tol Cikampek sudah siap untuk dilalui oleh pemudik. Dan Jasa Marga bekerja sama dengan kepolisian juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas jika nantinya terjadi peningkatan jumlah kendaraan. Seperti sistem one way yang akan diberlakukan jika jumlah kendaraan di kilometer 66 ini mencapai 11 hingga 12 ribu kendaraan. Kemudian jika terjadi kemacetan di gerbang tol sepanjang 1 kilometer ini, maka tol akan digratiskan dan kontraflow juga akan diberlakukan secara situasional. Namun di gerbang tol sendiri untuk mengantisipasi kepadatan di beberapa titik, Jasa Marga mengoptimalkan gardu operasi. Di gerbang tol Cikampek Utama ini ada sekitar 7 gardu, kemudian di tol Cikampek Utama 2 ini ada 7 gardu dan juga 6 gardu reversible. Kemudian jika kita berbicara mengenai one way dan juga ganjil genap, ini sudah diberitahukan bahwa akan dilakukan pada mulai dari tanggal 28 April, yang akan dimulai dari tol Cikampek kilometer 47 sampai dengan gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Ini akan diberlakukan pada pukul 17 sampai dengan jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ini akan diberlakukan dari tanggal 28, 29, 30 dan tanggal 1 Mei 2022. Itu kira-kira yang dapat kami laporkan dari Cikampek, Jawa Barat. Kami akan langsung melemparnya ke Rivi di Jawa Barat, di Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Silakan Rivi, laporan Anda. Ya, selamat pagi Yuli. Untuk di gerbang tol Palimanan termasuk juga di kawasan tol Cipali, pada pagi hari ini termasuk juga kemarin memang arus lalu lintas masih lancar. Bila dilihat sudah ada memang beberapa kendaraan yang terindikasi melakukan mudik lebih awal, namun jumlahnya belum begitu banyak. Bila dibandingkan setidaknya dengan prediksi misalnya dari Jasa Marga, pada masa mudik kali ini diperkirakan ada peningkatan hingga 3 kali lipat kendaraan yang melewati tol Cipali. Di mana biasanya misal 40 hingga 50 ribu kendaraan per hari, ini bisa bertambah hingga 120 hingga 150 ribu kendaraan per harinya. Namun untuk saat ini memang masih cukup lancar. Meski begitu, sejak kemarin
per Jumat kemarin ini sudah mulai diberlakukan pula simulasi peniadaan transaksi di gerbang tol Palimanan. Di sebelah kanan saya ini bisa dilihat kendaraan di sini tidak lagi melakukan tap ataupun pembayaran di gerbang tol Palimanan dan langsung melewati gerbang tol ini. Jadi memang untuk kendaraan dari arah Jakarta, tepatnya dari Cikampek Utama, gerbang tol yang selanjutnya ditemui ini adalah gerbang tol Kali Kangkung di kilometer 414. Adapun untuk transaksi dan pembayaran ini akan langsung dilakukan di masing-masing pintu keluar tol yang akan mereka gunakan. Misalnya, kalau dari gerbang tol Palimanan ini masih akan ada lagi beberapa pintu tol, misalnya Palimanan Kanci, lalu juga Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, dan juga Pemalang Batang, lalu terakhir ada Batang Semarang yang di sana adalah gerbang tol Kali Kangkung. Selain menjadi lokasi di mana tidak ada transaksi yang diberlakukan di gerbang tol Palimanan ini, memang dari Cikampek Utama hingga Kali Kangkung direncanakan nanti pada masa arus mudik ketika jumlah kendaraan sudah begitu tinggi akan ada pemberlakuan one way, di mana segala yang dilakukan ini dari tidak ada pemberlakuan transaksi di gerbang tol Palimanan, lalu juga persiapan one way, tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan arus lalu lintas yang lebih lancar. Namun dengan tidak ada gerbang tol Palimanan transaksi di sini, diharapkan memang pemudik ini sudah mempersiapkan uang elektronik yang jumlahnya lebih besar kalau memang keluarnya langsung misal di gerbang tol Kali Kangkung. Dari Jakarta hingga Kali Kangkung ini bisa mencapai 372.000. Untuk saat ini sekian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya akan ada Freddy Cahya yang melaporkan langsung dari gerbang tol Cileunyi, Jawa Barat. Freddy, silakan. Ya, terima kasih Revi. Beginilah kondisinya pagi ini saudara, di mana di gerbang tol Cileunyi ini masih dipadati oleh kendaraan. Namun kalau kami melihat ini ramai lancar dari pagi hari ini tadi. Namun belum terlihat kepadatan arus kendaraan dari arah Jakarta atau kendaraan berplat nomor Jakarta yang menuju ke wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Karena kami melihat ini sebagian besar kendaraan-kendaraan ini masih berasal dari wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Dari informasi yang kami dapatkan, tidak ada penyekatan oleh petugas di beberapa simpul-simpul atau titik-titik yang biasanya dilakukan penyekatan di masa pandemi COVID-19. Dan terkait sistem one way dan juga ganjil genap, ini masih belum diterapkan karena hal ini bersifat situasional. Dan ada beberapa hal yang harus diantisipasi oleh para pemudik yang notabene akan menuju ke wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Di antara adalah simpul-simpul kemacetan yang biasanya terjadi di gerbang tol Cileunyi. Dan tidak hanya itu, di jalur arteri pun ini biasanya juga terjadi kemacetan di sekitar arteri Nagrek. Dan apabila menuju ke arah Garut, ini biasanya terjadi simpul kemacetan di Pasar Malangbong dan juga Pasar Limbangan. Yang ini merupakan titik-titik yang sebenarnya dianjurkan oleh Menteri Perhubungan untuk dilalui apabila akan menuju ke wilayah Jawa dan juga sekitarnya. Nah, sesuai dengan aturan dari Menteri Perhubungan Surat Edaran nomor 38 tahun 2022, ini ketentuannya masih mengacu dalam pandemi COVID-19. Tiap pelaku perjalanan dalam negeri ini harus mengikuti ketentuan protokol kesehatan secara ketat. Setelah itu juga apabila sudah melakukan vaksinasi lengkap atau booster, ini bisa melakukan perjalanan mudik menuju ke kota tujuan. Selain itu, bagi yang masih dosis vaksinnya 2, ini bisa menunjukkan hasil rapid test antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam ataupun juga PCR 3 kali 24 jam. Dan tentunya masih mengikuti ketentuan yang lain agar tetap sehat dan juga selamat ketika melakukan aktivitas mudik. Sementara demikian, kembali ke Dazen dan juga Gracia di studio. Baik, terima kasih Freddy Cahya melaporkan langsung dari gerbang tol Cileunyi, dan sebelumnya ada Rivi Satria Negara dari Palimanan dan Yuli Fonataba dari Cikampek. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.